Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Misalkan di sini ada garis L, titik A pada garis L. Nah, ini disebut titik A pada garis L dan titik B di luar garis L. Untuk kedua yaitu titik terhadap bidang. Misalkan ada bidang alfa di sini. Kita buat satu titik. Titik A disebut titik pada bidang. Dan satu lagi titik B disebut titik di luar bidang. Yang ketiga yaitu kedudukan dua garis. Nah, kita mempunyai beberapa bidang di sini. Untuk kedudukan dua garis, yang pertama sebagai contoh kita gambar dua garis, yaitu garis yang pertama dan garis yang kedua. Di sini mempunyai satu titik potong. Misal saja yang pertama kita kasih nama titik garis N dan kedua garis M. Dia mempunyai satu titik potong. Di sini ini disebut dua garis yang saling berpotongan. Yang kedua kita buat garis B, satunya garis L. Misalkan kita nama garis L. Nah, dua garis ini mempunyai jarak yang sama, selalu sama, disebut dua garis yang sejajar, atau kita rangkum di sini. Untuk yang pertama tadi adalah dua garis berpotongan. Dan untuk yang dikasih nama AB. Terus untuk yang kedua tadi namanya dua garis sejajar. Untuk yang ketiga kita gambar di sini A sama dengan B, nama garisnya A dan B. A sama dengan B, berarti dua garis ini disebut dua garis berimpitan. Walaupun nampak hanya sebuah garis, sebenarnya dia merupakan dua garis yang berimpitan. Untuk yang keempat yaitu kalau misalkan ini ada sebuah garis kita kasih nama misalkan garis P, dan kita buat sebuah garis lagi di sini. Nah, garis ini satu lagi kita kasih nama garis G misalkan. Nah, kedua garis ini tidak akan mungkin bertemu jika diperpanjang. Dan kita sebut dua garis yang bersilangan. Jadi kalau diperpanjang, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu, tidak akan mempunyai titik persekutuan. Yang sering salah ya, garis berpotongan dan garis bersilangan.
Nah, ini bukan bersilangan tapi berpotongan, yang ini yang bersilangan. Dan yang selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kita buat 2 garis, misalkan sini ini garis N, dan satunya di sini garis M. Garis ini atau kedua garis ini terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika sekurang-kurangnya memiliki 2 titik persekutuan. Ya. Atau kita tulis garis terletak pada bidang. Untuk yang ke selanjutnya, untuk mempermudah saja di sini misalkan ada kita gambar di sini ada garis anggap saja kita namai yang atas sebagai garis N. Nah, garis N terhadap bidangnya ini sejajar, atau bidang alfa ini sejajar, garis sejajar dengan bidang. Untuk yang ketiga, kita beri nama garis M. Di sini garis M ini menembus bidang alfa dan mempunyai 1 titik. Kita bantu, garis bantu biar oke nampak. Di sini dia mempunyai 1 titik potong. Atau kita tulis dulu, garis ini merupakan garis yang memotong atau menembus bidang dia mempunyai 1 titik potong. Di sini sebut saja ini titik P. Yang selanjutnya yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Misalkan di sini ada bidang U sama dengan V. 2 bidang ini sebenarnya ada 2, tapi nampak seperti 1 bidang karena bidangnya ini saling berhimpitan. Ya, kita tulis ini disebut 2 bidang berhimpitan.
ya, ada nampak seperti satu tapi sebenarnya dua. Yang selanjutnya yaitu ada dua bidang, jaraknya selalu sama ya, misalkan ada bidang U dan bidang V. Kedua bidang ini jaraknya selalu sama, nah maka kita sebut, atau untuk memperjelas lagi biar nampak seperti dua bidang, ada titik bantu di sini. Dua bidang ini mempunyai jarak yang sama, disebut dua bidang yang sejajar. Jadi tidak mempunyai pertemuan antara kedua bidang ini ya, dua bidang yang sejajar. Yang selanjutnya, nah ada dua bidang, misalkan satunya bidang U, satunya bidang V. Di sini dua bidang ini saling berpotongan. Nah, satunya ini tadi vertikal, satunya horizontal. Misalkan di sini, ini kita kasih nama dulu. Terus anggap inilah titik A, titik B. Nah, dia mempunyai satu garis potong. Ini kita sebut sebagai dua bidang berpotongan. Nah, yang ini jadi bidang yang dua bidang berimpitan, yang kedua dua bidang yang sejajar, yang ketiga dua bidang yang berpotongan. Selanjutnya contoh, kita pakai kubus ya. Kita cari kedudukan titik, garis dan bidangnya. Misal di sini titik A terletak titik-titik terhadap garis BC. Titik A terhadap garis BC ini tentunya di luar. Sedangkan yang selanjutnya titik E terletak pada bidang EFGH. Nah, perhatikan di sini garis AB disebut sejajar garis GH. Garis AD sendiri berpotongan dengan garis CD. Nah, selanjutnya garis DH terhadap atau garis EF ini bersilangan. Sedangkan selanjutnya garis BD terhadap bidang ABCD ini jawabannya pada. Sedangkan garis AB terhadap bidang CDHG kedudukannya sejajar. Sedangkan untuk garis FG terhadap bidang ABEF, nah di sini kedudukannya adalah memotong.
Ya, di sini ada titik potongnya tadi F. Sedangkan selanjutnya itu bidang ABCD terhadap bidang EFGH kedudukannya sejajar. Dan bidang CDGH terhadap bidang ADEH dia berpotongan. Terhadap bidang EDEH.